Shugas Kami Game Channel. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang apa saja sih yang harus disiapkan untuk memelihara ikan lohan. Nah, sebelum kita lanjut, saya sarankan untuk teman-teman lakukan subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya ya. Dan tidak lupa untuk like di video ini, oke? Jadi buat teman-teman yang ingin memelihara ikan lohan, yang harus disiapkan adalah yang pertama, itu adalah tank akuarium, teman-teman. Tank akuarium ini ya, itu ada dua jenis ya, maksudnya ada dua tipe. Tank akuarium untuk progres ataupun tank akuarium untuk hiasan kayak gitu. Jadi teman-teman bisa menentukan. Kalau progres kan dari kecil, misalkan teman-teman pelihara dari kecil nih, dari kecil buraya, otomatis kalau progres itu tanknya harus kecil, yang tinggi kayak gitu. Tapi kalau untuk hiasan itu yang panjang kayak gitu. Tergantung dari masing-masing teman-teman ingin milih yang mana. Kalau saya tank progress kayak gitu. Soalnya saya punya tank yang ukuran 40 30 30, kemudian 45 45 35 kemudian 50 60 gitu ya. Jadi saya punya ada 3 tipe akuarium untuk di progress. Terus untuk yang kedua, teman-teman harus siapkan aerator atau filter. Aerator ini berfungsi untuk apa? Aerator tuh kayak gini gambarnya. Fungsinya untuk oksigen di ikan lohan tersebut. Fungsinya untuk napas ya teman-teman ya. Fungsinya untuk napas buat ikan lohannya. Jadi untuk oksigen ikan lohannya lah yang di akuarium itu, di tank itu. Nah, kemudian untuk filter apa? Yang filter hampir sama, tapi filter lebih nyedot kotorannya langsung ya, nyedot kotorannya langsung. Jadi bersihnya cuma di kapas busanya aja yang di mesin filternya itu. Tapi untuk saran dari gua, teman-teman mending menggunakan aerator, karena jika misalkan dari kecil ya, itu dari menggunakan aerator aja karena lebih aman. Nah, kenapa lebih aman? Karena takutnya kalau kecil, kalau pakai mesin filter, takutnya nanti kesedot teman-teman. Itu sangat bahaya, sangat sayangkan ya, jangan ya, nggak direkomendasikan. Tapi kalau teman-teman pengen pakai mesin filter ya silakan, tidak apa-apa. Tapi untuk saya sendiri, saya belum pernah coba untuk burayak itu pakai mesin filter. Kemudian selanjutnya ada lampu, teman-teman. Nah, lampu ini banyak jenis ya. Lampu untuk hiasan aja, atau lampu untuk tanning, atau lampu untuk ya cuman untuk penerangan aja. Jadi beda-beda teman-teman. Kalau lampu untuk akuarium ya lampu akuarium yang harga 60 ribuan yang panjang itu kayak gitu juga ada. Terus ada lampu tanning. Kalau lampu tanning yang bagus itu harga 2,5 ke atas teman-teman, di 200 ke atas lah. Terus lampu tanning yang murah juga ada, harga 60 atau 100 ke bawah juga ada. Tapi ya awetan yang 2,5 pastinya ya, yang bagusan ya bagus, pasti bagusannya 2,5. Nah, itu juga teman-teman bisa siapkan. Terus background ini juga penting teman-teman. Background fungsinya adalah untuk memaksimalkan warna ikan lohan juga kayak gitu ya. Nah, background biasanya yang bagus itu background putih kayak gitu, ataupun background warna biru langit, itu juga bagus. Seringnya untuk para pemain lohan menggunakan background, ada yang nggak menggunakan background, maksudnya polos putih, ada juga yang menggunakan background yang warna biru langit ya. Itu juga informasinya sih memaksimalkan warna kayak gitu. Terus untuk yang selanjutnya adalah alat pendukung nih teman-teman. Alat pendukung ini juga sangat penting. Alat pendukung ini seperti heater, pembersih kaca, dan yang lainnya. Nah, heater ini fungsinya buat apa sih? Heater kayak gini fungsinya itu untuk menghangatkan suhu air teman-teman. Jadi kayak kalau gini nih, untuk pencegahan sih sebenarnya, pencegahan untuk penyakit itu biasanya pakai heater. Kenapa pakai heater? Kadang kan WS ya, biasanya wet spot itu karena kondisi cuaca yang sedang berganti berubah-ubah. Jadi untuk ikan lohan gampang terkena penyakit. Nah, itu solusinya pakai heater agar untuk air suhu airnya itu stabil kayak gitu ya. Terus untuk pembersih kaca ini juga penting teman-teman. Pembersih kaca fungsinya agar tidak terlalu banyak lumutan. Jadi biar kita bisa memantau perkembangan ikan juga. Jadi teman-teman bisa beli pembersih kaca itu juga bisa, atau kalau misalkan rajin ya pakai dibersihin manual kayak gitu. Terus wayang ini fungsinya apa? Wayang ini sebagai untulan ya, kalau misalkan untuk melatih mental ikan lohannya atau yang lainnya kayak gitu. Terus kaca juga, wayang atau kaca hampir sama ya teman-teman ya. Jadi wayang itu juga sama kayak untuk melatih mental ikan lohannya sih seperti itu. Tapi lebih enakan pakai wayang. Kalau misalkan wayang bisa pakai kaca juga enak sih, tergantung teman-teman milih yang mana kayak gitu ya. Jadi untuk yang teman-teman harus siapkan adalah itu semua ya. Nah, itu harus disiapkan jika untuk ingin memelihara ikan lohan kayak gitu. Nah,
kalau itu udah siap semua, tinggal teman-teman beli ikan lohannya ya. Dan saya sarankan sekali lagi, kalau teman-teman beli ikan lohan, pastikan yang sekalian bagus, jangan yang harga tanggung kayak gitu, karena untuk makannya sama, perawatannya juga sama, segala macamnya sama, waktunya juga sama. Jadi kenapa nggak beli yang bagus sekalian ya, kayak gitu. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk video kali ini. Semoga teman-teman yang tidak tahu misalkan apa sih yang harus dipelihara, apa yang harus disiapkan untuk pelihara ikan lohan, kayaknya ribet deh kayaknya. Sebenarnya gampang ya, cukup tank akuarium, mesin filter ataupun aerator, terus lampu kayak gitu ya. Yang penting poinnya adalah 3 item itu. Oke, jadi cukup gampang ya sebenarnya ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini saja. Semoga informasi ini membantu buat teman-teman yang agar lebih semangat lagi untuk memelihara ikan lohan, apalagi yang sedang COVID kayak gini. Jadi lebih fokus di pelihara ikan lohannya kayak gitu ya. Dan sampai di sini saja gue pamit. Salam Sadwabi.